Apakah pernah kita bertanya Nabi Muhammad kira-kira ridho gak dengan apa yang kita lakukan? Kalau saya, ya, selalu terngiang-ngiang di dalam otak saya, pendakwah seperti saya. Ada sahabat Rasulullah SAW yang berdakwah, namanya Mu'adz bin Jabal. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, menjadi seorang imam yang dibaca suratnya agak panjang. Tidak terlalu panjang surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat-surat yang bagi sebagian orang yang sibuk mungkin panjang. Sehingga dia mengimami salat dengan membaca surat yang sedikit panjang. Lalu kabar tersebut sampai kepada Nabi, dan sebagian orang sumpah ketika diimami oleh Mu'adz bin Jabal karena terlalu panjang. Dan kami memiliki pekerjaan, dan kami orang yang super sibuk semua. Lalu semuanya datang kepada Nabi dan mengatakan bahwa engkau mengirim kepada kami seorang imam yang salatnya panjang. Maka Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal. Dan kita selalu membayangkan kalau yang dipanggil diri kita setelah diperintahkan untuk berdakwah, kemudian ada kesalahan yang kita tidak anggap bahwa itu kesalahan. Orang yang memperpanjang solatnya di dalam dakwah dengan khusyuk, apakah kita katakan mereka adalah orang yang bersalah? Tapi bagi Rasulullah SAW membuat umat tidak nyaman dengan keberadaannya, Rasulullah panggil. Lalu Rasulullah katakan, afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah kamu mau menjadi pembawa fitnah bagi umatku? Apa kesalahan Sayyidina Mu'adz? Lalu saya terbayangkan bagaimana kesalahan saya ketika saya berdakwah. Terkadang yang saya inginkan adalah kebenaran, akan tetapi sampai kepada sebagian orang sesuatu yang berbeda dari apa yang saya inginkan, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman bagi umat Rasulullah SAW. Bayangkan diri kita dipanggil oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah katakan kepada kita, afattanun anta ya Mu'adz. Sehingga Sayyidina Mu'adz menangis dan meminta ampun kepada baginda Rasulullah SAW. Begitulah manusia. Dikirim oleh Rasulullah SAW imam yang salatnya panjang, mereka komentar, ini imamnya kepanjangan. Rasulullah pernah kirim seorang imam, setiap salat yang dibaca hanya surat Al-Ikhlas. Kulhu terus, ini imam favorit ini. Kalau salat bacanya kulhu lagi. Semuanya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau kirim kepada kami seorang imam, salatnya kalau baca ayatnya, baca suratnya hanya kulhu saja, surat Al-Ikhlas saja. Lalu dipanggil oleh Nabi, dan Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas? Jawabannya singkat, katanya, inni uhibbuha ya Rasulullah. Enggak tahu kenapa saya suka, cinta kepada surat ini. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat tersebut bisa memasukkan engkau ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah sembarangan ketika kita mengatakan bahwa diri kita sudah cinta kepada Nabi, ikuti apa kata Nabi. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Manusia ini begitu hina, begitu lemah. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan pada diri kita ini? Apa yang kita miliki? Banyak orang yang jauh lebih hebat dibanding kita, dan kita melihat, lalu kita mau menyombongkan diri kita. Manusia ini adalah manusia yang hina, manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki apapun. Bayangkan, kalau kalian ingin menjadikan Rasulullah dalam hati kalian, baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kejadian-kejadian yang ada pada zaman Rasulullah SAW itu berhubungan dengan engkau.